Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita sharing terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman melalui DM LinkedIn. Jadi kemarin ada dalam satu hari ada beberapa anak teman-teman mungkin yang nonton salah satunya ya yang tanya terkait dengan FGD, LGD gitu. Ya ini pembahasannya mirip ya. Aku jadikan satu video ini ya teman-teman gimana caranya tips dari aku terkait dengan lolos tahapan FGD atau LGD, apa yang harus dipersiapkan. Aku nggak bakal memisahkan ya terkait dengan persiapan sebelumnya yang harus dilakukan saat apa yang akan dilakukan sesudahnya, karena aku akan kumpulkan ini menjadi sebuah tips dan trik secara keutuhan, satu utuh gitu. Jadi kalau terkait dengan apa yang harus dipersiapkan sebelumnya, apa yang harus dilakukan saat menghadapi FGD atau LGD, dan apa yang dilakukan setelahnya, silahkan di breakdown sendiri. Di sini aku pengen sharing terkait dengan hal-hal yang harus dipahami terkait dengan tips-tips tadi. Mungkin aku awali dari definisi dulu ya teman-teman. Kalau dari bahasa formalnya sih yang namanya FGD gitu ya, itu merupakan suatu metode diskusi, metode untuk memperoleh informasi yang sifatnya itu kualitatif dari masing-masing individu yang, mohon maaf, pikirannya dan hatinya, keluasan wawasan ya, kedewasaannya tidak bisa diukur kalau cuma dilihat. Jadi kita kumpulkan dalam satu tempat yang nanti kita akan coba mengukur ya, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya secara kualitatif dalam periode terbatas terkait dengan topik-topik tertentu yang dilempar atau yang diminta untuk didiskusikan di periode FGD tersebut. Nah, kalau misalkan pada saat kita ngelempar itu ada moderatornya, itu namanya FGD, jadi ada moderatornya gitu. Tapi kalau yang nggak ada ya LGD, jadi ibaratnya kita cuma dilempar topik, nanti masing-masing dari kita udah dilihat inisiatifnya, siapa yang bakal mimpin gitu. Nah biasanya program ini akan sekarang sangat populer ya teman-teman, cukup populer untuk di rekrutmen gitu. Sebenarnya sih ini bukan untuk di rekrutmen, tapi sekarang tuh banyak digunakan oleh teman-teman HR di salah satu tahap rekrutmen. Tidak di semua tahap rekrutmen pekerjaan ya teman-teman. FGD atau LGD ini biasanya akan dilakukan untuk program-program percepatan ya, program percepatan karir, di mana untuk memperoleh kandidat-kandidat yang akan digunakan menjadi atau dibentuk menjadi seorang pemimpin yang hebat di masa yang akan datang menggunakan program percepatan. Simpelnya tuh ginilah teman-teman, pakai bahasa yang simpel aja ya. Jadi mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, dilempar topik, silahkan didiskusikan, kita nilai ya kualitas dari masing-masing individu ini, dan nanti akan kita pilih dari yang terbaik gitu, diambil yang terbaik dari yang baik-baik. Nah ini program-programnya pasti teman-teman tahu ya, MT, terus MDP gitu-gitu. Itu adalah program-program percepatan karir yang biasanya akan menggunakan metode FGD atau LGD. Nah dari aku sendiri ada beberapa tip ya, bagi teman-teman yang kemarin tanya, aku jawab di sini gitu. Yang nomor satu gini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang ada di FGD atau LGD kita tuh nggak bisa nebak. Jadi ada banyak banget tuh kemungkinan. Ada kemungkinan akan berhubungan dengan jabatan yang dibuka, sektor pekerjaan sesuai dengan jabatan, tapi ada kemungkinan itu tidak berhubungan dengan itu. Saranku nomor satu adalah gemarlah membaca, perkayalah literasi, dan kuatkan pengetahuan terkait dengan isu-isu terkini. Oke, jadi teman-teman akan diuntungkan apabila teman-teman itu punya wawasan yang luas. Misalkan hobi paling simpel tuh baca koran aja teman-teman. Jadi pada saat kita mau lulus nih, khususnya bagi teman-teman yang belum wisuda ya, akan sangat menguntungkan baca koran rutin aja 3 bulan gitu atau berapa bulan, nanti biar terbiasa sudut pandangnya, paradigmnya ya terkait dengan oh sektor ini tuh lagi kayak gini, sektor ini lagi kayak gini gitu. Jadi nanti pada saat dilempar, kalau yang dilempar di
proses FGD atau LGD memang kebetulan sesuai dengan bidang, ya udah. Tapi kalau enggak, teman-teman tuh bisa survive lewat itu. Jadi jangan sampai ada isu dilempar kita nggak tahu itu isu apa gitu ya. Jadi saranku adalah tadi ya, perkaya literasi ya, tingkatkan literasi untuk memperkaya pengetahuan terkait dengan isu-isu update atau isu-isu terkini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah FGD lagi kita bahas ya, ini merupakan tadi pengukuran informasi dalam durasi yang terbatas, sehingga teman-teman harus bisa pada saat hari H gitu ya, dengarkan dulu arahan dari HR-nya, apa yang harus dilakukan, topiknya apa, kemudian berapa lama, kemudian harapannya tuh diskusinya bagaimana, terbentuk kesimpulankah, ada pilihankah harus ini atau ini, atau kita nanti membentuk suatu kesimpulan baru. Dan ingat teman-teman, kesimpulan baru tuh nggak harus satu gitu ya, jadi itu yang harus terjadi. Nah yang selanjutnya adalah terkait dengan apa, kita harus tenang. Ini aku ngomongin udah di hari hanya ya, penyampaian. Jadi pada saat topik dilempar kita kan mulai diskusi ya, coba teman-teman itu tenang saja. Tenang itu biar apa? Satu, teman-teman itu menjaga sikap. Kalau menjaga sikap artinya nanti teman-teman bisa ada kontrol diri terhadap ya potensi dan kemampuannya teman-teman, sehingga apa, kita bisa melakukan active listening. Kita dengarkan dulu teman-teman kita menyampaikan pendapat semacam apa, kita coba catat gitu ya, kita coret-coret, kita gambar. Kemudian kalau udah, kita akan mendengarkan secara seksama, tidak ada informasi yang terlewat, tidak menyela pembicaraan, dan mampu masuk ya menyampaikan ide kita pada saat kita tahu oh ini udah waktunya nih gitu. Nah ini kuncinya itu adalah ketenangan gitu, ketenangan yang akan memberikan kita sikap yang benar, baik sikap saat mendengarkan, sikap saat mencatat, saat menganalisis, dan sikap pada saat kita akan menyampaikan pendapat kita gitu. Nah terkait dengan penyampaian pendapat ini, satu saran dari aku adalah pede aja. Jadi teman-teman coba tatap mukanya teman-teman yang lain, kita tuh pede saja. Gimana caranya pede? Latihan. Latihan apa? Latihan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Artinya gini, teman-teman belajar ngomong sendiri aja direkam nggak apa-apa. Atau kalau misalkan ada teman-teman seperjuangan sama-sama job seeker, belajar teknik komunikasi itu gimana sih, artikulasi a i u e o nya gimana, stresnya itu gimana gitu ya, jadi enak gitu. Kemudian intonasinya gimana, itu yang hubungan sama verbal. Yang non verbal juga biasakan gimana sih yang namanya berkomunikasinya profesional. Apakah teman-teman akan tangannya di bawah begini, atau ngomongnya nunduk, atau badannya goyang-goyang, atau teman-teman pada saat bicara berani menatap mata atau enggak. Akankah teman-teman menyampaikan ide dengan cara menunjuk-nunjuk semacam ini, atau teman-teman coba menggunakan gerakan terbuka semacam ini untuk menenangkan diri dan meyakinkan pendengar gitu. Jadi latih komunikasi verbal dan non-verbal agar teman-teman punya ketenangan dan kepercayaan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan bebani otak. Artinya gini, kalau teman-teman ya mendengarkan satu orang, jadi gini kan durasi makin jalan. Dalam satu grup FGD atau LGD, orangnya tuh pasti lumayan banyak gitu ya, plus minus 10, jadi bisa lebih sedikit, paling 8, 7 gitu ya, bisa lebih banyak dari 10. Aku kasih angka tengah 10 aja bayanginnya. Artinya apa? Makin waktu berjalan, yang pengen menunjukkan eksistensinya, saut-sautan kan banyak. Bayangin kalau di awal, oh dia bilang gini, oke aku inget aja, oh dia bilang gini, oke, lama-kelamaan lupa nanti teman-teman, tadi tuh idenya apa aja ya. Jadi di awal-awal aku akan kasih tips adalah active listening aja. Begitu ada yang menyampaikan pendapat, catat kata kuncinya, ada lagi catat. Begitu nanti teman-teman bisa, oh ini hubungannya gini, oh ini jadi satu klaster pembahasan ini, baru teman-teman kasih gong, kasih tembakan just gitu. Jadi itu merupakan suatu teknik biar apa, obrolannya tuh nanti terarah gitu ya. Jadi tuliskan, ingat ya, jangan membebani otak, kita harus coba tuliskan gitu, latihan. Jadi ada kata kunci tertentu, oke, bikin kalimat ya semacam itu. Dan yang selanjutnya apa gitu, ingat teman-teman di sini dites tidak untuk mendengarkan saja, tidak untuk nulis saja, tapi menyampaikan pendapat. Sehingga ingat kalimat ini teman-teman, you are what you say gitu. The world will understand, atau orang akan menilaimu sebagai apa yang kamu ucapkan gitu. Jadi apa yang kamu ucapkan itu adalah value kamu, yang artinya adalah cari timing dan silahkan sampaikan tadi ya secara
tahu timingnya, dan tadi aktif lah gitu ya. Jangan kayak, wah aku kalimatnya penutup aja nih, aku di awal aja nih. Enggak, kita aktif berbicara. Letupan-letupan di situ kalau berulang, apalagi letupan itu adalah letupan yang dalam tanda kutip ya, teman yang lain tuh kurang terfokus, tapi teman-teman mampu lebih fokus ya, lebih mengarahkan, mungkin lebih yang tadi obrolannya debat kusir bisa dikumpulkan. Ini belum ngomongin ke kesimpulan ya, udah mengerucut gitu. Itu bagi HR tuh, wah ini value-nya bagus gitu, karena itu namanya teman-teman mampu menganalisis dan memberikan ide-ide brilian saat muncul kebuntuan. Ini kata kunci, memunculkan ide-ide brilian pada saat muncul kebuntuan. Kebuntuan itu nggak harus yang namanya tuh orang semua diem, enggak. Yang satu sono sama teman-teman diarahin. Bayangin kalau itu teman-teman lakukan secara berkala, aktif gitu ya. Maka apa? Akan ada momen di mana, nah ini kunci lah, ini yang paling tendangan terakhir ya. Apa itu? Akan ada momen, kalau misalkan tadi teman-teman lakunya udah bener, akan ada momen di mana pada saat teman-teman itu berbicara, semuanya diam dan menyimak, semuanya akan menulis misalkan. Ini udah, kalau teman-teman udah ada di tahap itu nih, gitu, aku acungin 2 jempol deh kayak gitu. Jadi ini udah luar biasa ya kayak gitu kalau teman-teman udah ada di tahap itu. Tapi tetap namanya interview itu kan tidak semuanya kondisinya ideal ya. Kadang itu tuh ada loh, sangat mungkin ya FGD atau LGD tidak menyimpulkan sesuatu, jadi belum ketemu mau ini apa ini, atau ada kesimpulan apa, itu masih belum deal gitu. Sehingga apa, jangan lihat ke situ, fokusnya adalah gini, dalam prosesnya nanti teman-teman tuh akan melihat yang namanya perbedaan pendapat. Ingat teman-teman, perbedaan pendapat itu wajar, yang penting kita analisisnya, how and why. Oke, semacam ini, kenapa dia menyampaikan itu ya, lalu gimana ya alternatifnya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Ingat, di sini lebih kayak ke diskusi. Jangan merasa bahwa saya yang paling tahu, atau jangan merasa bahwa saya adalah bosnya yang kalian itu nggak tahu apa-apa soal ini, atau merasa bahwa aduh saya siapa ya, kok yang lain udah ngomong saya diem. Ingat teman-teman, makin banyak yang berbicara, makin menonjol nih orang yang sedikit berbicara. Mungkin di awal kan satu terus ya muter gitu, suara cowok cewek misalkan. Nanti lama kelamaan kalau teman-teman nggak ngomong, kayak ditandain gitu, kayak ada warnanya. Ini anak kenapa ya kok diam aja, apakah dia bingung masuknya gimana. Nah ini teman-teman silahkan ya, ingat, biasanya FGD atau LGD akan digunakan untuk program percepatan merekrut karyawan yang akan dijadikan future company leader. Jadi kualitas teman-teman ya kualitas yang nanti akan diarahin ke level supervisor atau mungkin ke manajerial gitu ya. Jadi silahkan gitu, silahkan untuk dilatih dari sekarang. Nggak ada alasan namanya saya introvert, saya orangnya nggak biasa ngobrol banyak dengan orang baru. No, ini bisa dilatih. Oke, kita balik lagi ya. Setelah tadi teman-teman mampu aktif berkomunikasi dengan baik, kemudian tahu celahnya untuk menyampaikan pendapat gitu ya, teman-teman terus tadi udah aktif listening, akhirnya tahu kan durasinya berapa lama gitu ya. Sehingga yang selanjutnya yang aku sampaikan adalah berfokuslah untuk topik itu dikerucutkan. Itu yang ini teman-teman harus coba terus nih, kerucut. Kalau bisa jadi titik, inget ya, bentuk suatu kesimpulan. Dengarkan tadi di awal, kesimpulan itu diminta itu untuk memilih ya, diambil satu atau ngambil kesimpulan satu, atau ada kesimpulan itu beberapa alternatif. Yang penting kesimpulan ini bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang ya teman-teman itu ibaratnya kayak, wah ini nih kesimpulannya gara-gara aku nih. No, kalau punya sikap semacam itu akan ditunjukkan kesombongan dari sikap teman-teman. Teman-teman nggak ngeliat, tapi secara gesture, body language akan kebaca, dan itu no sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi akan berfokus ke arah sana. Nah udah sih itu aja. Dan yang terakhir selanjutnya adalah pada saat teman-teman selesai menghadapi tes ini, FGD atau LGD, tetap bersikap humble kepada teman-teman. Jangan pernah menunjukkan sifat saya tuh superior, saya lebih tahu, atau saya nggak tahu apa-apa, saya inferior. Kenapa aku nyampaikan ini? Karena banyak anak loh yang di tahap, aku bukan HR ya teman-teman, aku user. Banyak teman-teman yang di tahap setelah FGD atau LGD itu soalnya dibahas lagi gitu.
Jadi udah selesai ketekan, kadang coret-coretan kadang juga dikumpulkan gitu ya. Itu pada saat meninggalkan ruangan, khususnya yang offline ya, tes offline, itu masih dibahas tuh, terus kayak masih ya gitulah. Jadi jangan salah teman-teman, sikap keluar ruangan itu tuh dijaga banget ya gitu. Jadi ingat, ini tuh cuma tidak ada yang menyerang secara personal, ini tuh lebih kayak teman-teman tuh gimana sih kemampuan analisisnya dan lain-lainnya. Ingat, ini mengukur secara kualitatif segala sesuatu yang tidak bisa diukur hanya dengan melihat CV, melihat psikotes tuh enggak. Jadi ini akan harus dipraktekkan, namanya juga mengukur secara kualitatif sebanyak-banyaknya informasi dalam periode pendek gitu. Jadi itu ya yang teman-teman harus disiapkan. Itu sementara tips dari aku. Silahkan teman-teman kalau ada referensi lain boleh, kalau ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman boleh banget nge-DM aku melalui LinkedIn, Instagram, Facebook, terserah, bebas. Demikian dari aku teman-teman, thank you, semoga bisa menjawab ya bagi rekan-rekan kita yang Mas sama Mbak yang nge-DM aku di LinkedIn. Thank you, sukses selalu untuk memperoleh pekerjaan impian, dan khususnya video ini bisa membantu pada saat teman-teman akan menghadapi FGD atau LGD. Thank you.